Usia 60 bukan sekedar angka. Ini adalah masa di mana seseorang seharusnya menikmati hasil dari perjalanan panjang hidup, bukan malah larut dalam drama orang lain, apalagi yang datang dari orang-orang terdekat. Tapi kenyataannya, banyak lansia justru terjebak dalam tekanan mental, diperalat oleh keluarga sendiri, dan kehilangan ketenangan yang seharusnya menjadi milik mereka. Ironisnya, yang paling sering menyakiti bukan orang jauh. Mereka hadir bukan untuk mendukung, tapi untuk menuntut, mengatur, dan bahkan memanipulasi. Dan karena dalih keluarga, banyak lansia menahan diri, menelan luka, dan terus memaksakan senyum. Padahal di usia ini, tidak ada lagi waktu untuk pura-pura bahagia demi menyenangkan orang lain. Video ini bukan ajakan untuk membenci keluarga, tapi untuk membebaskan diri dari lingkaran toksik, meski itu datang dari darah daging sendiri. Karena di usia 60 tahun, Anda tidak butuh banyak orang di sekeliling. Anda hanya butuh ketenangan, penghargaan, dan kebebasan dari beban yang bukan milik Anda. Orang pertama yang harus Anda hindari di usia 60 tahun adalah si tukang mengeluh. Mereka ini ibarat racun yang perlahan menyusup ke dalam pikiran. Setiap kali berbicara, yang keluar hanya keluhan, ketidakpuasan, dan pandangan negatif tentang hidup. Hidup serasa gelap, dunia selalu salah, dan orang lain selalu jadi kambing hitam. Anda mungkin sudah sering mendengarnya, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Di usia muda, mungkin Anda masih bisa bersabar, menasihati, atau bahkan mencoba memperbaiki keadaan. Tapi sekarang, tenaga dan waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan mendengar orang yang tidak pernah bersyukur. Kehidupan di usia 60 bukan waktunya memikul beban mental orang lain yang terus-menerus membuang racun emosional tanpa peduli bagaimana perasaan Anda. Orang seperti ini tidak hanya menyedot energi, tapi juga menciptakan suasana yang suram. Ketika Anda ingin bahagia dengan hal-hal sederhana, mereka akan membuat Anda merasa bersalah karena tidak ikut sengsara. Ketika Anda bersyukur, mereka akan bilang Anda terlalu naif. Ketika Anda diam, mereka tetap mengeluh. Tidak ada ujungnya. Yang lebih berbahaya, jika Anda terlalu sering berinteraksi dengan mereka, Anda bisa ikut terseret dalam pola pikir yang sama. Mengeluh tanpa solusi, melihat hidup dari sisi tergelap, dan merasa tidak pernah cukup. Ini bukan hanya melelahkan, ini membunuh semangat perlahan. Dan di usia ini, semangat hidup Anda adalah hal yang paling berharga. Ingat, Anda tidak egois karena menjaga jarak. Anda hanya sedang melindungi kewarasan dan kedamaian diri. Tidak ada satupun aturan yang mewajibkan Anda menjadi tong sampah emosional bagi orang lain. Bila setiap pertemuan hanya membuat Anda lelah, maka itu bukan silaturahmi, itu beban. Hidup Anda sudah cukup panjang untuk tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya orang yang ada di sekitar, tapi dari sedikitnya orang yang bisa membawa ketenangan. Dan si tukang mengeluh jelas bukan salah satunya. Orang kedua yang patut Anda hindari di usia 60 tahun adalah si penuntut yang tak pernah puas. Mereka datang bukan untuk menemani atau peduli, tapi hanya muncul saat mereka butuh sesuatu. Hari ini minta uang, besok minta waktu, lusa minta tenaga. Dan jika Anda tak bisa memberi, Anda dianggap pelit, tidak sayang, bahkan tak berguna. Mereka lupa bahwa Anda bukan lagi mesin pemenuh kebutuhan siapapun. Bukan bertanya apa kabar, tapi langsung berkata, bisa bantu enggak? Hubungan berubah menjadi transaksi sepihak. Mereka ingin Anda selalu ada, tapi tak pernah bertanya apa yang Anda rasakan. Orang seperti ini tidak akan pernah cukup. Seberapapun Anda beri, mereka akan selalu merasa kurang. Dan yang paling kejam, mereka tidak pernah benar-benar menghargai. Anda hanya dibutuhkan, bukan disayangi. Saat Anda mulai sakit, mereka perlahan menjauh. Saat Anda tak lagi bisa memberi, mereka menghilang. Mereka tak peduli pada Anda sebagai pribadi, yang mereka lihat hanyalah manfaat. Di usia ini, Anda sudah seharusnya hidup dengan ringan, bukan dikelilingi oleh orang yang membuat Anda merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Anda berhak berkata tidak tanpa merasa jahat. Anda berhak menjaga batas tanpa merasa berdosa. Hidup Anda bukan hutang yang harus terus dibayar kepada siapapun, termasuk keluarga sendiri. Hentikan kebiasaan membiarkan diri dimanfaatkan atas nama kasih sayang. Kasih sayang sejati tidak menuntut sampai habis. Di usia 60 tahun, saat tubuh mulai renta dan pikiran butuh ketenangan, orang-orang seperti ini bukan membawa cinta, tapi tekanan. Dan Anda tidak butuh itu lagi. Orang ketiga yang harus Anda jauhi di usia 60 tahun adalah si pengkritik yang merendahkan. Mereka ini punya kebiasaan membungkus hinaan dengan kalimat seolah-olah peduli. Bapak sudah tua, ngapain ikut-ikutan lagi? Atau ibu tuh nggak usah sok tahu, zaman sudah berubah. Kalimat seperti ini tidak datang dari orang asing. Mereka bukan ingin membantu, mereka hanya ingin merasa lebih tinggi dengan menjatuhkan Anda. Segala pendapat Anda dianggap ketinggalan zaman, pengalaman Anda diperlakukan seperti barang usang. Seakan-akan di usia 60 tahun, Anda tidak layak didengar, tidak pantas punya pendapat, apalagi keputusan. Padahal mereka lupa, merekalah yang tumbuh dari keringat dan perjuangan Anda. Yang lebih menyakitkan, mereka sering melakukannya di depan orang lain, seolah-olah Anda adalah bahan lelucon.
Dan Anda, karena cinta dan rasa segan, memilih diam. Tapi diam bukan berarti tidak terluka. Setiap ucapan meremehkan itu perlahan mengikis rasa percaya diri dan harga diri yang Anda bangun selama puluhan tahun. Di usia ini, Anda tidak sedang mencari validasi siapapun. Anda butuh dihargai, bukan dihakimi. Jangan beri ruang dalam hidup Anda untuk mereka yang membuat Anda merasa kecil. Jika setiap kali berbicara dengan mereka, Anda justru merasa direndahkan, maka Anda sedang berhadapan dengan racun, bukan keluarga. Jaga jarak. Bukan karena Anda membenci, tapi karena Anda mencintai diri sendiri. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berhak mencabut harga diri Anda hanya karena usia Anda bertambah. Anda bukan beban, Anda bukan penghalang kemajuan. Anda adalah sumber nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan, bukan objek cemoohan. Orang keempat yang harus Anda hindari di usia 60 tahun adalah si tukang adu domba, si penyebar racun yang gemar memecah belah, membisikkan konflik, dan menyalakan api di antara keluarga. Mereka datang dengan wajah manis, seolah peduli, padahal niatnya hanya satu, membuat Anda curiga pada orang lain, membuat Anda merasa tidak aman, dan memanfaatkan kekacauan yang mereka ciptakan. Mereka menyebar cerita sepotong-sepotong, membesar-besarkan masalah kecil, lalu diam ketika keretakan mulai terlihat. Mereka menikmati saat Anda bertengkar dengan anak, kecewa pada saudara, atau menjauh dari cucu. Dan celakanya, mereka bisa saja berasal dari dalam lingkaran sendiri yang merasa hidup mereka lebih tenang jika Anda dikelilingi kecurigaan dan kesedihan. Si tukang adu domba ini tidak pernah membangun, hanya merusak. Mereka tidak pernah berniat menyatukan, hanya memisahkan. Di usia 60, di mana hati butuh damai dan pikiran butuh tenang, orang semacam ini hanya menambah keruh air yang sudah jernih. Mereka hadir bukan untuk menjaga silaturahmi, tapi untuk memotongnya perlahan. Dan jika Anda tidak waspada, Anda bisa ikut terseret arus racun mereka. Anda bisa mulai percaya bahwa anak Anda berubah, bahwa cucu Anda menjauh, bahwa keluarga Anda tak lagi peduli. Padahal semuanya hanya permainan kata dan bisikan busuk dari satu orang yang tak tahu arti ketulusan. Hindari mereka. Diamkan mereka. Jangan biarkan usia Anda yang berharga tercemar oleh konflik yang tidak perlu. Di usia ini, menjaga kewarasan lebih penting daripada menjaga hubungan dengan orang yang merusak dari dalam. Karena damai bukan datang dari banyaknya orang di sekitar, tapi dari sedikitnya orang yang berani berlaku jujur dan tulus. Orang kelima yang harus Anda hindari di usia 60 tahun adalah si pengatur hidup orang lain. Mereka yang merasa berhak mengendalikan semua keputusan Anda, seolah-olah Anda tidak lagi mampu berpikir. Mereka ingin menentukan apa yang Anda makan, kemana Anda pergi, siapa yang boleh Anda temui, bahkan bagaimana Anda menghabiskan waktu. Dalihnya, demi kebaikan. Padahal banyak dari mereka hanya ingin Anda tunduk dan patuh, bukan benar-benar peduli. Mereka memosisikan diri sebagai penjaga, padahal sebenarnya sedang mencabut kebebasan Anda pelan-pelan. Di usia 60, Anda bukan anak kecil yang harus diatur-atur, apalagi dijadikan boneka yang tak boleh punya kehendak sendiri. Anda adalah manusia dewasa yang sudah melewati asam garam kehidupan, dan tidak ada satupun yang berhak mencabut kendali atas hidup Anda. Yang lebih kejam, mereka sering memaksa Anda menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka. Anda harus mengikuti aturan rumah mereka, pola makan mereka, jadwal mereka, tanpa ruang untuk pilihan Anda sendiri. Jika Anda menolak, Anda dianggap keras kepala. Jika Anda bersikeras, Anda dicap menyusahkan. Dan perlahan, Anda kehilangan suara, kehilangan ruang, kehilangan jati diri. Banyak lansia yang akhirnya menyerah. Mereka memilih diam, menuruti semuanya, dan pura-pura bahagia demi kerukunan. Tapi dalam hati, mereka merasa terpenjara di dalam rumah yang bukan rumahnya. Waktu yang seharusnya dipakai untuk menikmati hidup, justru habis untuk mengikuti ritme orang lain yang tak pernah benar-benar memahami kebutuhan batinnya. Anda berhak memilih hidup seperti apa yang ingin Anda jalani. Jika Anda ingin tinggal sendiri, silakan. Jika Anda ingin beraktivitas, bertemu teman lama, atau bahkan mulai hal baru, lakukan. Jangan biarkan siapapun, termasuk keluarga sendiri, mematikan semangat dan kemerdekaan Anda atas nama kasih sayang, yang sebenarnya adalah kontrol terselubung. Usia 60 bukan akhir dari hidup. Itu titik balik untuk hidup lebih bebas, lebih bermakna, dan lebih jujur pada diri sendiri. Maka hindarilah orang-orang yang menjadikan Anda sebagai proyek yang harus dikendalikan, karena hidup ini milik Anda, bukan milik mereka. Dan Anda tidak perlu izin siapapun untuk hidup sesuai cara Anda. Usia 60 bukan waktunya lagi untuk mengalah demi kenyamanan orang lain. Bukan waktunya lagi menahan luka hanya agar terlihat kuat di mata keluarga. Jika sepanjang hidup Anda telah banyak memberi, kini saatnya Anda memilih untuk menjaga diri sendiri, menjaga hati, menjaga kewarasan, dan menjaga martabat. Jangan biarkan siapapun, bahkan yang mengaku paling mencintai Anda, memperlakukan Anda seperti beban, alat, atau objek yang bisa diatur sesuka hati. Hidup di masa tua bukan tentang berapa banyak orang yang mengelilingi Anda, tapi tentang siapa yang benar-benar membawa kedamaian.
Jangan ragu menyaring siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran hidup Anda. Jika kehadirannya hanya melukai, maka menjauh bukan dosa, itu bentuk bertahan. Anda sudah cukup lama bertahan dalam diam. Kini, waktunya bicara melalui sikap. Tua bukan berarti lemah. Tua bukan berarti tak berdaya. Justru di usia inilah Anda punya hak penuh untuk menentukan siapa yang layak berada di sisi Anda. Orang yang menghargai bukan merendahkan. Orang yang memahami bukan menuntut. Dan jika itu artinya Anda harus sendirian, percayalah, kesendirian yang tenang jauh lebih baik daripada keramaian yang menyiksa. Hormati diri Anda. Jangan tunggu orang lain melakukannya lebih dulu. Karena jika Anda sendiri tidak tegas menjaga batas, maka akan selalu ada yang melewatinya tanpa rasa bersalah. Dan tak ada yang lebih menyedihkan daripada menjadi tua di tengah orang-orang yang tak pernah benar-benar peduli.